Merawat tanaman cabai memang bisa dibilang mudah, bisa juga dibilang sulit, tergantung bagaimana petaninya sendiri. Apalagi tanaman cabai di musim-musim penghujan seperti ini, serangan penyakit antraknosa, layu fusarium, layu bakteri, busuk pangkal batang, busuk batang sudah tentu pasti mengintai tanaman cabai kita. Tapi di sini saya tidak membahas masalah penyakit patogen ataupun jamur. Di sini saya akan melakukan pengocoran. Setelah melakukan pengocoran, nanti akan saya sambung melakukan penyepraiannya. Tujuannya apa? Agar buah bunganya terus bermunculan sehingga tanaman cabai ini buahnya tetap rimbun walaupun sekarang sudah pemetikan yang ke-14 kalinya. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk pengocoran dan juga penyepraiannya, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai perawatan tanaman cabai di fase generatif ataupun di saat tanaman cabai sudah berbuah seperti ini. Di sini nanti saya akan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah kocor, kemudian langsung saya sambung untuk melakukan penyepraiannya. Tujuannya untuk mempersingkat waktu. Di sini saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat tani semua yang selama ini selalu setia mensupport kami, mendukung kami, kemudian juga selalu memberikan komentar-komentar yang positif untuk perkembangan channel kami Heri Petani Indonesia. Harapan kami mudah-mudahan kebaikan Anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dipermudah segala urusannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perawatan tanaman cabai sudah tentu bisa dianggap mudah, bisa juga dianggap sulit. Walaupun akhir-akhir ini banyak sekali petani yang mengeluh karena penurunan harga yang sangat drastis sekali. Bahkan cabai merah besar ataupun CEB itu hanya 5.000 1 kilo. Bayangkan saja teman-teman, obat-obatan, pupuk, kemudian kalsium, nutrisinya harganya semakin melambung tinggi, otomatis biaya operasional tidak bisa tergantikan. Jangankan untuk membayar tenaga kita sendiri sebagai petani. Di sini insya Allah saya akan membagikan tips buat teman-teman semua agar biaya operasional bisa diminimalisir. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan pengocoran, langsung dilakukan penyepraian. Tujuannya apa? Agar hasil nutrisi ataupun unsur hara yang kita berikan terhadap tanaman cabai kita terserap secara maksimal. Kemudian langkah-langkah berikutnya yang dilakukan adalah pembersihan daun-daun yang sudah tidak produktif. Daun-daun yang sudah tua harus dibersihkan. Tujuannya apa? Agar nutrisi yang kita berikan langsung fokus ke bunga, ke buahnya, kemudian juga
ke batang tanaman cabai tersebut. Di sini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua dengan metode kocor dan spray. Kenapa saya melakukan itu? Sehabis dilakukan pengocoran, langsung dilakukan penyepraian. Tujuannya apa? Agar nutrisi itu terserap oleh tanaman secara sempurna, dari bawahnya melalui perakaran, kemudian dari atasnya melalui daun dan langsung mengenai sasaran, yaitu bunga, buahnya, kemudian batang tanaman cabai tersebut. Memang cukup capek, tapi kalau kita ingin menekan biaya operasional agar tidak terlalu bengkak, lakukan cara-cara yang saya lakukan. Oke teman-teman, saya akan melakukan pengadukannya untuk sarana pengocoran. Nanti di akhir pengocoran langsung saya sambung melakukan penyepraiannya. Apa saja yang akan saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman untuk pengocorannya, yang pertama yang saya pergunakan adalah NPK 1616. Ini sudah saya aduk teman-teman. NPK 1616 untuk 140 liter saya menggunakan 2 kilo. Kemudian untuk kalahnya saya menggunakan 7 sendok. Asam humatnya saya menggunakan 7 sendok juga. Kemudian karena lahan kami setiap hari tergenangi air walaupun tidak hujan, yang saya pergunakan adalah Trichoderma. Merek dagangnya Biosigma. Dosisnya saya menggunakan 10 sendok makan untuk 140 liter air. Jadi air ini 7 gayung teman-teman. 7 gayung nanti saya bagi menjadi 7 jerigen. Kenapa? Saya langsung mengaduk dengan menggunakan pupuk NPK. Tujuannya agar tercampur rata, karena kalau serbuk itu banyak biasanya terjadi gumpalan. Makanya NPK saya masukkan dulu sebelum saya berikan air ke tong itu. Kemudian saya tambah kalhanya, saya tambah asam humatnya, kemudian saya tambah Biosigma. Setelah itu baru saya aduk. Setelah saya aduk tercampur rata, baru saya masukkan airnya 7 gayung. 7 gayung nanti saya bagi menjadi 7 jerigen. Satu jerigennya itu 20 liter, berarti 20 liter kali 7 140 liter air. Nanti pengocorannya seperti biasa, satu lubang untuk 2 tanaman. Itu sangat hemat sekali daripada satu pohon satu pengocoran. Kemudian nanti setelah itu baru saya melakukan penyepraiannya. Sebenarnya boros dan tidaknya segi pemupukan itu tergantung petaninya, mau diberikan apa saja itu tergantung petaninya. Kalau memang harga lagi bagus, usahakan berikanlah pupuk yang rutin, harganya yang mahal. Tapi kalau harga lagi turun seperti ini, usahakan pergunakan pupuk walaupun agak mahal, tapi terserap oleh tanaman itu secara sempurna. Kemudian dampaknya untuk tanaman pun juga resikonya tidak terlalu besar. Oke teman-teman, saya akan melakukan pengocorannya. Nanti setelah itu baru saya lakukan penyepraiannya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat.
Adapun tata cara pengocorannya cukup mudah sekali. Kalau ingin hemat, lihat tata cara saya. Jadi saya itu tidak terlalu boros pupuknya. Logikanya kalau saya untuk dua tanaman, saya sudah pensiun menjadi petani, intinya seperti itu. Jadi satu kocoran ini untuk dua tanaman. Apakah tercukupi? Jika kita menggunakan pupuk, tercukupi ataupun tidaknya itu tergantung petaninya. Mau dibuat irit ataupun boros itu juga tergantung petaninya. Maka sudah sering saya jelaskan, jika ingin menanam cabai, yang pertama yang harus dijadikan dulu adalah lahan. Proses lahan sebaik mungkin, tujuannya karena lahan itu adalah tempat tumbuh hidupnya tanaman yang kita budidayakan. Bayangkan saja, ini usianya sudah hampir 5 bulan, plastik musanya masih sangat kencang sekali, kemudian juga bentuk bedengannya masih sangat rapi sekali. Itu pun juga membantu tingkat kesuburan tanaman cabai yang kita budidayakan. Kemudian daun-daun yang di bawahnya juga sangat bersih sekali karena saya itu orangnya rapi. Jika kelembapan tanah terjaga dengan baik, kemudian daun-daun yang sudah tidak produktif dibersihkan, insya Allah nutrisi yang kita berikan walaupun hanya sedikit, insya Allah akan sempurna terserap oleh tanaman cabai yang kita budidayakan. Oke teman-teman, sehabis ini saya langsung melakukan penyepraiannya, apa saja yang saya pergunakan untuk penyepraian kali ini. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, untuk penyepraian kali ini seperti biasa cover WP masih tetap saya pergunakan. Ini sudah sering saya jelaskan, dosisnya 2 sendok makan untuk 16 liter air. 2 sendok makan, 3 sendok makan, tidak masalah. Jadi masalah ini warnanya agak ke hitam coklat, tapi bukan hitam tua, jadi agak warna silver teman-teman. Nah seperti ini, tapi ini larut di air teman-teman. Kemudian ada Kalbovit, kalsium plus boron. Ini juga sangat bagus sekali untuk tanaman di fase vegetatif ataupun fase generatif. Dan untuk ini dosisnya 2 sendok makan penuh teman-teman, karena kalsium ini sangat bagus sekali di musim penghujan. NPK 16 boleh, tapi harus dengan dosis yang rendah, tujuannya agar tidak memancing munculnya patogen ataupun jamur. Kemudian juga harap hati-hati jika kelembapan tanah semakin tinggi, memang solusinya adalah kalsium dan kaliumnya boron yang diberikan. Jadi insya Allah tanaman juga masih tercukupi untuk nutrisi dan unsur haranya. Kemudian yang ketiga adalah fungisida antrakol. Ini bahan aktifnya adalah propinef, dosisnya 2 sendok makan. Sendok makan penuh teman-teman ya. Ini untuk antisipasi jamur, patogen, sebenarnya semua fungisida sama sih. Oke teman-teman, saya akan melakukan penyepraiannya. Silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat.
saya selalu melakukan kocor dan spray. Yang pertama, manfaatnya adalah di samping menghemat waktu, kemudian hasilnya pun juga sangat luar biasa sekali. Tanaman subur, buah dan bunganya juga tidak terjadi kerontokan, terbebas dari serangan hama ataupun penyakit. Walaupun pada minggu yang lalu terserang antraknosa, tapi dengan penyepraian 3 kali berturut-turut antraknosanya pun juga bisa disembuhkan. Jadi intinya, jika menghadapi kondisi buah cabai sedang turun drastis, asal tanaman cabai itu buahnya seperti ini, rimbun, tanamannya sehat, insya Allah petani tidak akan rugi teman-teman. Karena kalau kita hitung-hitung, satu pohon tanaman cabai itu biayanya sekitar 6-7 ribu. Jadi masih untung teman-teman. Kalau harga cabai misalnya masih 20.000 itu masih untung. Jika kita ingin budidaya tanaman cabai, bercocok tanam ataupun berkebun, jangan berpikir masalah ruginya. Insya Allah segala sesuatu pasti ada gantinya. Yang terpenting adalah rawat tanaman sebaik mungkin. Insya Allah tanaman tersebut akan memberikan rizki yang Allah berikan melalui budidaya tanaman cabai. Terima kasih atas segala supportnya. Harapan kami mudah-mudahan video-video yang kami bagikan bisa membantu sahabat-sahabat tani semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Saya bukan ahlinya, saya juga bukan masternya. Apapun yang saya bagikan di channel Heri Petani Indonesia adalah bentuk aktivitas kami. Saya dokumentasikan di channel Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap bersabar, selalu rawat tanaman sebaik mungkin, insya Allah. Dan harapan kami, doa kita bersama, harga cabai stabil lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.